Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki kembali bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang dirindukan oleh setiap manusia, khususnya umat Islam. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Dan Ramadan merupakan bulan pembebasan dari api neraka, yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia, yang di dalamnya Allah memberikan kemenangan perang besar, perang Badar terhadap umat Islam, sehingga Ramadan merupakan bulan istimewa. Maka sungguh nikmat yang besar bila mana seorang manusia bisa memakmurkan sepanjang Ramadan dengan amalia-amalia yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebaliknya hadirin, sungguh sangat merugi jika ada manusia yang tahun ini masih bisa memasuki bulan Ramadan tapi tidak mengindahkan akan amalan-amalan Ramadan. Dia menganggap Ramadan sebagai bulan-bulan seperti bulan yang lainnya, sehingga Ramadan dia anggap sebagai bukan bulan pelebur dosa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dulu sahabat bertanya pada Rasulullah SAW terkait Ramadan ini. Ya Rasulullah, lima sumiya Ramadan. Wahai Rasul, kenapa dinamakan Ramadan bulan ini? Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan pembebasan api neraka. Kenapa namanya Ramadan? Kata Nabi, li'annahu yarmaduz dzunuba. Karena di bulan ini akan dibakar, dilebur, dihapus dosa-dosa manusia. Sehingga kalau kita lihat dari gramatika bahasa Arabnya, Ramadan dari Ramadan yarmadu Ramadan artinya adalah pembakar atau pelebur. Pelebur terhadap apa? Al-junuba, terhadap dosa-dosa manusia. Itu juga manusia yang mengindahkan tentang datangnya Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran yang sering kita dengar dan populer di telinga kita, khususnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan pada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa dalam ayat ini kalau kita kaji secara mendalam, ada 3 kandungan dalam ayat ini. Pertama, tentang dasar panggilan, kedua tentang teknis, dan ketiga tentang targetnya. Yang pertama, dasar panggilannya adalah jelas Allah Subhanahu wa taala menyeru hanya pada orang-orang yang beriman. Dalam redaksi Al-Qur'annya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi khusus spesial bulan puasa ini dikhususkan panggilannya hanya pada orang-orang yang beriman. Karena orang beriman adalah orang-orang yang betul-betul percaya pada Al-Quran. Sehingga Nabi SAW menganalogikan tentang iman, bahwa iman itu diibaratkan seperti orang telanjang. Al-iman uryanun. Maka kalau orang sudah telanjang, sudah dianggap tidak ada harga dirinya. Jadi bagaimana agar orang itu mempunyai nilai kedudukan tinggi di hadapan orang lain, atau mempunyai martabat yang tinggi, maka tentunya orang itu harus ada pakaiannya, kemudian juga ada perhiasannya, dan ilmu yang melengkapi kehidupannya. Maka dalam hadis ini dikatakan al-iman uryan. Iman itu diibaratkan seperti orang yang telanjang. Maka bagaimana pakaiannya? Walibasuhu at-taqwa. Pakaian iman sendiri adalah takwa. Karena dengan takwa
orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sebab takwa merupakan sumber dari segala kebahagiaan. Bahkan Imam Zainuddin Al-Malbari dalam kitabnya Kifayatul Adqiya mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su sari wa khabailah. Taqwal ilahi, takwa pada Allah, madaru kulli sa'adah, itu merupakan sumber dari setiap kebahagiaan. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, maka kuncinya tidak lain adalah takwa, takut pada Allah, taat pada Allah. Tapi sebaliknya, wattiba'u ahwa ra'su wa khabailah, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu merupakan sumber dari segala keburukan dan tipu daya syaitan. Hadirin, maka tentunya Ramadan ini menjadi target buat kita untuk menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, tentunya manusia itu perlu perhiasan. Maka apa yang menjadi perhiasan iman? Wazinatuhu al-haya. Hiasan iman tidak lain adalah rasa malu. Harusnya sebagai orang muslim sejatinya, kalau diwajibkan untuk puasa Ramadan, harus punya malu kalau tidak berpuasa. Maka untuk itu, malu merupakan hiasan daripada iman. Yang ketiga, intisari dari iman adalah wasamratuhu al-ilmu, yaitu ilmu. Karena amal akan sia-sia tanpa ilmu yang dipelajari. Dengan ilmu merupakan imamul amal, wal amal tabi'uhu. Ilmu merupakan pemimpinnya amal, pedoman amal, dan amal merupakan pengikutnya. Dan segala apapun kemudahan pasti ditentukan dengan adanya ilmu. Karena orang yang memikirkan kehidupan dunia dan akhirat, maka itu harus dengan ilmunya, dan semuanya pasti ada ilmunya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, kembali pada kandungan surah Al-Baqarah yang tadi dikatakan. Yang kedua adalah tentang teknisnya. Di Al-Quran dikatakan, kama kutiba alal ladina min qablikum, bahwa puasa ini seperti yang diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Dulu juga umat Nabi itu berpuasa, maka sekarang di Ramadan diwajibkan juga untuk berpuasa, walaupun beda syariatnya. Yang ketiga yang menjadi target dari siam ini, dari puasa ini, tiada lain adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk menumbuhkan rasa takwa, rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ali Karramullah wajhah mengatakan ada 4 kriteria takwa. Beliau mengatakan orang takwa itu al-khawf ilal jalil, yaitu takut pada Allah dimanapun berada. Sehingga kalau ada rasa ingin bermaksiat, kalau dia sudah ada takwa di dalam hatinya, dia tahu Allah Maha melihat, dia tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha mewaspadai, maka insya Allah maksiat yang dilakukan akan terhenti karena al-khawf ilal jalil. Yang kedua, takwa itu kata Imam Ali, al-amal bin tanjil, yaitu beramal sesuai yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Amalnya sesuai dengan syariat Al-Quran. Apa yang tertera dalam Al-Quran dia amalkan. Yang ketiga, al-qana'ah bil qalil,
yaitu merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Yang keempat, al-istidad ila yaumir rahil. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan nanti di akhirat. Maka kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang bergelar profesor, bukan orang yang mempunyai apa yang dia inginkan, tapi al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang selalu menyiapkan dirinya dan selalu mengintrospeksi dirinya untuk kehidupan nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, al-ajiz, yaitu orang yang lemah, adalah orang yang selalu mengandai-andai, mengangan-angan dengan harapan tiada pasti. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini tentunya kita ingin menginginkan bahwa goal dari puasa kita tiada lain adalah menumbuhkan pribadi-pribadi takwa. Bahkan pepatah Arab mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau orang yang bertakwa sepanjang bulan, jangan hanya bertakwa sebatas di Ramadan saja. Karena banyak orang yang takwa hanya di bulan Ramadan, tapi 11 bulan berikutnya kembali lagi pada maksiat. Justru dengan Ramadan ini menjadi cerger iman bagi kita untuk menghiasi 11 bulan berikutnya, sehingga manusia perlu dicas agar takwanya tetap istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika datang berbuka puasa, jelas. Bahkan channel TV pun yang ditonton adalah azan maghrib. Tapi sebaliknya, di sisi lain, orang yang berpuasa ketika berbuka puasa jangan lupa untuk berdoa, karena doanya orang yang berbuka puasa itu salah satu doa yang diijabah. Kata Nabi, salah satu la turaddu da'watuhu, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, as-shaim hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka dia berdoa, maka doanya insyaallah akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil yang mensejahterakan rakyatnya. Dan yang ketiga, dakwatul mazlum, orang yang dijolimi itu akan diijabah doa-doanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan hakiki. Farhatun inda liqa'a rabbih, yaitu orang yang berpuasa akan bahagia ketika bertemu dengan Rabb-Nya, dengan Allah. Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, dengan Allah, maka kuncinya ada 2. Falyamal amalan salihan, beramallah yang salih, beramallah yang ikhlas, beramallah yang tulus. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekutukan Allah. Dengan 2 kunci ini
insya Allah orang tersebut akan berjumpa dengan Rabb-nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit khutbah yang singkat ini bisa menginspirasi iman kita dan mencarger iman kita agar betul-betul Ramadan tahun ini menumbuhkan pribadi-pribadi takwa dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa akhussukum ala ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun